Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian, terutama yang saya hormati para pejabat dan yang saya cintai teman-teman sekalian, saudara-saudara sesama muslim. Tahukah kita bahwa agama kita ini sangat indah sekali? Karena berasal dari pencipta alam semesta yang maha indah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan maha indah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta keindahan. Allah mensifati dirinya bahwa Allah adalah maha indah. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa perbuatan Allah itu indah, syariat Allah itu indah, ciptaan-ciptaan Allah indah. Lihatlah keindahan-keindahan alam ketika bapak-bapak melihatnya, dengan gunung-gunungnya, pantai-pantainya, bunga-bunga yang begitu sangat berwarna-warni, memberikan kepada kita sebuah panorama yang sangat menyejukkan hati. Kenapa? Karena penciptanya maha indah. Karena Allah pencipta kita, pencipta seluruh makhluk, telah mensifati dirinya dengan keindahan, maka agama yang Allah turunkan kepada hambanya pasti indah. Agama yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul pasti indah. Tidak mungkin itu agama yang merusak. Tidak mungkin Allah turunkan agama yang penuh ya arogansi. Tidak mungkin, karena Allah telah mensifati dirinya dengan maha indah. Setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak? Maha pengasih lagi maha penyayang. Allah telah mensifati dirinya bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti agama kita pastilah penuh dengan kasih sayang. Cobalah Bapak sekalian, apabila kita mempelajari agama kita dengan sebenar-benarnya, kita dapati memang agama kita sangat indah. Memang agama kita penuh dengan kasih sayang. Memang agama kita penuh kelembutan, karena Allah mensifati dirinya dengan kelembutan. Bukankah di antara nama Allah Al-Latif? Apa artinya Al-Latif, Pak? Yang maha lembut. Berarti agama kita pun memerintahkan kepada kelembutan? Ya. Oleh karena itu ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, Islam agama yang sangat indah. Islam agama yang memerintahkan kepada kelemah lembutan. Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang, karena ia berasal dari pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua, pencipta manusia. Cobalah kita sedikit merenungkan tentang keindahan Islam. Bagaimana kasih sayang Islam dan kelembutan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk saling berkasih sayang sesama kaum mukminin, sesama kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita menyakiti seorang muslim, siapapun dia. Dia kita tidak boleh menyakiti, bahkan non muslim pun tidak boleh disakiti.
Coba dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalir riba sab'ina baban. Riba itu ada 70 pintu, kata Rasulullah. Adnaha, yang paling rendah seperti mendatangi ibunya. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling riba, kata Rasulullah, istitalatul mar'i ala irdi akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Merusak kehormatan saudaranya dilarang dalam Islam, Pak. Menyakiti hatinya, jangankan menyakiti hatinya, mengejutkannya saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, disebutkan bahwa ada seorang sahabat mengejutkan sahabat lain. Kalau kita kan terkadang ya ngelihat teman kita lagi ngelamun gitu, terkejut dia. Apa kata Rasulullah? La yufzi'u mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang mukmin mengejutkan mukmin yang lain, tak boleh. Mengejutkannya saja tidak boleh, apalagi menyakiti hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitalu kufurun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Mencaci maki apalagi. Kalau mengejutkannya saja tidak boleh, mencaci makinya lebih lagi. Bukankah Islam melarang seseorang untuk menggibah? Menggibah itu apa sih, Pak? Menjelek-jelekan dia di belakang dia. Allah mempermisalkan orang yang suka menggibah itu seperti makan daging saudaranya sendiri, Pak. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jauhi oleh kalian kebanyakan prasangkaan buruk, karena prasangkaan buruk itu adalah sebagiannya dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya yang lain. Apakah kalian suka apabila seseorang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka itu. Subhanallah, Bapak sekalian. Ketika kita di hadapan seorang muslim, kita dilarang untuk menyakiti hatinya. Ketika dia tidak berada di hadapan kita tapi jauh dari mata kita, kita dilarang untuk menggibahnya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini hasan, bahwasanya ada dua orang sahabat yang berada dalam perjalanan. Dan biasanya orang-orang Arab apabila mereka safar, salah seorang teman mereka menjadi pelayan mereka untuk menemani mereka. Suatu pagi rupanya temannya masih tidur. Lalu kemudian sahabat ini berkata, ini orang nama kanaumati fi baitihi. Ini orang kok tidurnya seperti di rumahnya, kebluk ini orang. Akhirnya dibangunkan orang itu. Bangun. Kamu pergi ke Rasulullah sana, minta lauk untuk makan pagi ini. Kemudian orang ini pun pergilah ke Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, fulan dan fulan minta lauk kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Bala qad i'tadama. Keduanya sudah makan daging tadi. Orang ini akhirnya pulanglah kepada dua sahabat ini. Kemudian dia berkata, wah, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa kalian berdua tadi sudah makan daging. Akhirnya dua orang ini merasa heran, dari mana kita makan daging? Dari pagi kita belum makan. Akhirnya keduanya pun menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, dari mana kami makan daging ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah salah satu dari kalian tadi mengatakan tentang temannya yang lagi tidur, ini orang tidurnya seperti di rumah, kebluk ini. Demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat sisa-sisa daging itu ada di sela-sela gigi kalian.
Bayangkan Pak, nyebut teman kita kebluk saja nggak boleh Pak. Iya. Ghibah dilarang dalam Islam. Setelah matinya Rasulullah melarang untuk kita menyebut kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia sudah mendapatkan balasan keburukan yang telah dia lakukan di dunia ini. Subhanallah, bagaimana Islam Bapak sekalian melarang kita untuk menyakiti saudara kita sesama muslim. Baik perasaan hatinya, baik kehormatannya. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Cobalah kita lihat itu. Berburuk sangka di dalam Islam itu haram. Kita terkadang sesama teman kita berburuk sangka, dilarang dalam Islam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Tidak ada agama yang paling memperhatikan atau menghormati keadilan kecuali Islam. Karena setiap kezaliman telah dilarang oleh Allah. Coba dengarkan hadis qudsi ini Pak. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka Allah pun mengharamkan kezaliman di antara kita. Seorang penguasa diminta ia untuk adil terhadap rakyatnya. Seorang rakyat pun diminta untuk adil terhadap penguasanya. Bahkan dalam Islam kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman, tapi kezaliman harus dibalas dengan keadilan. Dengarkan sabda Rasulullah SAW, saya kunu ba'di a'immah, akan ada nanti para pemimpin tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami memberontak, boleh tidak? Kata Rasulullah, tidak boleh selama mereka mendirikan sholat. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau mereka tidak melaksanakan hak kami? Pemimpin-pemimpin tidak peduli dengan hak rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Tu'addunal haqqal ladzi alaihim. Laksanakanlah hak pemimpin kalian. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Artinya walaupun pemimpin kamu tidak melaksanakan dan tidak memperhatikan hak rakyatnya, seorang rakyat tetap wajib melaksanakan hak pemimpinnya. Artinya kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman, tapi kezaliman harus dibalas dengan apa? Dengan keadilan. Iya, itulah agama kita, Pak. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, karena Islam adil, Islam tidak pernah membeda-bedakan etnis-etnis. Islam tidak pernah membedakan suku dengan suku. Tidak ada dalam Islam istilah bahwasanya suku ini lebih hebat dan suku ini lebih mulia. Yang paling mulia di mata Allah siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa saja. Hanya karena Anda orang Jawa merasa lebih mulia daripada yang lainnya? Tidak. Hanya karena Anda orang Arab lebih mulia daripada orang selain Arab? Tidak. Kemuliaan bukan dilihat dari keturunan, Pak. Hanya karena Anda keturunan seorang pejabat, tidak dilihat oleh Allah dari situ. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan yang ada di hati kita. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada badan kalian yang hebat, tidak.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, karena Islam sangat adil. Islam tidak memandang bulu. Siapa saja yang melakukan kejahatan harus ditindak, tanpa melihat apakah dia seorang pejabat atau bukan, karena Islam adil. Sampai-sampai Rasul bersabda di hadapan para sahabatnya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat." Kalaulah Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan tegakkan hukum had padanya. Kenapa? Karena Islam adil. Islam tidak melihat tidak memandang bulu. Siapapun dia melakukan kesalahan harus ditindak kejahatannya. Na'am ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Islam sangat menjaga keamanan dan ketentraman. Keamanan dalam Islam dan ketentraman modal daripada kesejahteraan sebuah bangsa. Makanya Islam sangat menjaga ini, Pak. Makanya kalau Bapak tahu bagaimana hukum Islam, saya yakin Bapak sudah tahu. Dalam Islam, orang yang mencuri dipotong tangan. Dalam Islam, orang yang membunuh dibunuh lagi. Dalam Islam, orang yang selingkuh, orang yang sudah menikah kemudian berzina dirajam. Dalam rangka apa? Menjaga ketentraman, menjaga keamanan. Jangan sampai ada orang berani membunuh, jangan sampai ada orang berani mencuri, mengambil harta orang lain. Makanya Islam, ikhwatul Islam azani Allah, sangat memperhatikan keamanan. Tidak diperkenankan kita untuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, beliau bersabda, "Ayu yaumin hada?" Hari apa ini? Para sahabat diam. Sampai para sahabat mengira Rasulullah akan memberikan nama selain namanya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Bukankah ini hari Idul Adha?" "Betul wahai Rasulullah." "Ayu syahrin hada?" "Bulan apa ini?" Para sahabat diam. Sampai-sampai para sahabat menyangka bahwa Rasulullah akan memberikan nama selain namanya. Kata Rasulullah, "Bukankah ini Syahrul Muharram Syahrul Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" "Benar wahai Rasulullah." Lalu Rasul bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmatiha fi yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Bayangkan Pak. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam Islam Pak, orang yang membunuh jiwa sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Baca oleh Bapak dalam surat Al-Maidah ketika Allah menyebutkan tentang masalah pembunuhan. Di mana Allah mengatakan siapa yang membunuh manusia, faqad qatalan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan dan memberikan jaminan keamanan pada manusia, faqad ahyan nasa jami'a. Berarti dia sudah menghidupkan manusia seluruhnya. Karena masalah ini sangat penting dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Cobalah Bapak sekalian, hubungan antara tetangga di dalam Islam itu sangat diperhatikan, Bapak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan berzina dengan orang lain. Kata Rasulullah, seseorang berzina dengan 10 wanita daripada dia berzina dengan istri tetangga. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan menyakiti tetangga itu dosanya 10 kali lipat dibandingkan menyakiti selain tetangga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman.
Siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan tetangga yang lainnya. Berarti orang yang tetangganya merasa terganggu oleh dirinya, dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk memperhatikan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Tetangga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Demikian pula akal Islam kepada sesama muslim. Demikian pula kepada non-muslim. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh non-muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Karena dalam Islam itu orang kafir itu ada 4 macam, Mbak. Yang non-muslim itu. Yang pertama, yang sengaja memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin. Maka yang seperti ini harus disikapi yang sama. Tidak bisa, masa kita kaum muslimin diperangi oleh mereka, diusir oleh mereka, kita diam? Tidak mungkin. Yang kedua, yang disebut dengan kafir dhimmi, yang berada di dalam perlindungan negeri Islam. Ini harus dilindungi dan harus diperhatikan juga kehormatannya. Yang kedua, mereka non-muslim itu disebut dengan musta'man. Apa itu? Yaitu yang mendapat suaka dari negara Islam. Maka dia pun harus dilindungi hak-haknya. Yang keempat, yaitu yang disebut dengan mu'ahad. Mu'ahad itu yang mengadakan perdamaian dengan negara Islam, gencatan senjata. Maka ini pun harus dihormati, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'iyatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang mengadakan gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Demikian akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, kalau kita punya tetangga orang kafir, walaupun dia orang kafir, harus kita hormati. Walaupun tetangga kita orang Yahudi sekalipun, harus kita hormati. Harus kita hormati. Kenapa? Karena dalam Islam tetangga itu harus kita hormati, walaupun dia bukan muslim. Makanya kata para ulama, tetangga itu ada 3. Tetangga kerabat kita, tetangga muslim, dan tetangga kafir. Adapun kerabat kita punya 3 hak. Hak pertama hak tetangga, hak kerabat, dan hak sesama muslim. Adapun tetangga sesama muslim, dia punya 2 hak. Hak pertama hak tetangga, yang kedua hak sesama muslim. Adapun kalau tetangga kita non muslim, maka dia punya 1 hak. Hak apa? Itu hak ketetanggaan untuk tidak mengganggu mereka. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam Islam kita diperintahkan akal Islam, azani Allah wa iyyakum, arti kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non-muslim. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Iya Pak. Maka subhanallah,
Maka dari itu Pak, bermuamalah dengan non-muslim dalam masalah muamalah dunia boleh? Boleh. Bukankah dahulu Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Iya. Bukankah dahulu juga para sahabat berjual beli dengan non-muslim? Iya. Hal seperti itu ya sesuatu yang dilarang, diperbolehkan dalam Islam. Maka itulah ya akal Islam, bahwa Islam ya bukanlah agama terorisme, agama yang radikal, bukan sama sekali. Justru Islam itu sangat menghormati hak-hak asasi manusia, Pak. Jangankan hak asasi manusia, hewan saja diperintahkan kita untuk menghormatinya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah pernah melihat ada orang yang mengasah goloknya di depan kambingnya. Apa kata Rasulullah? Aturidu antumitaha mautat? Apakah kamu hendak membunuh kambingmu itu beberapa kali? Makanya haram mengasah golok di depan kambing atau ayam yang mau kita sembelih. Haram hukumnya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun. Rupanya di kebun itu ada seekor unta. Rupanya unta itu melihat Rasulullah. Lalu dia pun mendekat ke Rasulullah dan kepalanya mengangguk-angguk, lalu dia menangis. Dan Rasulullah paham bahasa binatang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Man Rabbul Ibil? Siapa pemilik unta ini? Lalu ada seorang pemuda berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ittaqillah fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang yang tidak bisa bicara ini. Karena dia tadi mengadu ke saya, kamu itu suka memukul dia dan memberikan beban yang melebihi batas. Masya Allah, binatang saja kita disuruh untuk menghormati loh Pak. Ya, bagaimana dengan manusia? Makanya subhanallah ya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, itulah ya agama kita. Agama yang sangat menghormati hak asasi manusia, agama yang sangat menjaga perasaan manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana Islam mengatur bagaimana hubungan antara ulil amri dengan rakyat, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Rasulullah SAW memerintahkan rakyat untuk bersabar menghadapi berbagai macam kedoliman penguasa, sedolim apapun itu penguasa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil sunnahku sebagai sunnah, yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Dan akan ada pemimpin yang hatinya hati setan tapi berbadan manusia, saking jahatnya itu pemimpin. Lalu kemudian Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taati dia, walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul oleh dia, tetap dengar dan taat. Lihat subhanallah, ternyata Islam memerintahkan rakyatnya sabar, sedzalim apapun penguasanya. Islam memerintahkan, bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim juga dalam sahihnya, Pak, dalam Kitabul Imarah. Rasulullah SAW bersabda apa? Innaha satakunu atharah. Nanti akan ada, kata Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dia tidak peduli dengan kepentingan rakyatnya, yang dia pikirkan kepentingan dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni ya alal haud, sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga haud, di padang mahsyar. Bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, lihatlah konsekuensi seorang rakyat menghadapi pemimpinnya. Selain pemimpin diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk bersikap adil. Bahkan Rasulullah mendoakan,
Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang menyusahkan umatku dari pemimpin-pemimpin, maka susahkan dia hidupnya. Tapi juga Rasulullah memerintahkan rakyat untuk berbuat baik kepada pemimpinnya. Iya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu a'immah tal'anunakum wa yal'anunahum. Nanti akan ada pemimpin yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami memberontak kepada mereka? Kata Rasulullah, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat, masih membiarkan kalian salat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sekalian, di negeri kita salat dikumandangkan di mana-mana, Pak. Adzan dikumandangkan di mana-mana, Pak. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan pemimpin kita alhamdulillah masih sholat. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa, Pak. Tapi terkadang kita ini banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Bapak sekalian, saya ingin sedikit membahas tentang masalah kenapa kok bisa sampai terjadi terorisme dalam Islam, Pak. Ketahuilah, Pak, munculnya pemikiran terorisme itu sudah lama, Pak. Kalau dalam tubuh umat Islam itu ada sebuah firqah namanya Khawarij. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengabarkan akan munculnya firqah tersebut. Yang disebutkan dalam hadis-hadisnya dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ternyata semua mereka menyebutkan tentang hadis-hadis tersebut. Di antaranya juga disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Satakhruju ya satamruku mariqatun", akan muncul sebuah kelompok di dalam kaum muslimin ini, kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, bahkan hafal Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai kepada tenggorokan mereka, yahsabuna anna lahum wa huwa alaihim, mereka menyangka Al-Qur'an membela pendapat mereka, padahal Al-Qur'an tidak sama sekali mendukung pendapat mereka. Kata Rasulullah, Pak, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, yamrukuna minal Islam, mereka melesat dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari buruannya. Bapak sekalian, lalu Rasul bersabda, fala in laqituhum laqataltuhum qatla'an, kalau aku masih sempat bertemu dengan mereka, orang-orang Khawarij ini, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum Ad. Wa man qatalahum ajrun liman qatalahum ila yaumil qiyamah, dan siapa yang memerangi mereka itu pahala buat mereka sampai hari kiamat. Memerangi kaum Khawarij ternyata apa? Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Bapak, orang Khawarij itu ternyata muncul di zaman siapa, Pak? Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Di saat dan Rasulullah mengabarkan bahwa munculnya kelompok Khawarij ini ala hini furqatin minal muslimin, di saat terjadi perpecahan. Waktu itu terjadi perang antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin waktu itu. Lalu kemudian ya Ali dan Muawiyah berunding bagaimana kita damai saja. Baik, kita damai saja. Kemudian Ali mengutus siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Sementara Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Rupanya Bapak sekalian, orang-orang yang dangkal pemahamannya menuduh Ali, wah, Ali sudah menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah sudah menyerahkan hukum kepada manusia. Akhirnya mereka kemudian membuahkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir.
Kemudian apa yang terjadi, Pak? Mereka mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, dan yang setuju dengan Ali dan Muawiyah pun kafir, halal darahnya. Kemudian mereka pun menyendiri, berpisah dengan sekitar 12.000 orang di sebuah tempat namanya Harura. Mereka disebut dengan Haruriyah. Dan mereka punya pemikiran bahwa siapa yang melakukan dosa besar kafir. Mereka mengatakan bahwa Ali dan pengikutnya kafir, Muawiyah dan pengikutnya kafir. Tadinya Ali bin Abi Thalib tidak mau memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka belum berbuat keonaran. Ketika ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, apakah mereka kafir?" Kata Ali, "Justru dari kekufuran mereka lari." Lalu bagaimana mereka, hai Ali? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ikhwanuna baghaw alaina." Mereka saudara-saudara kita, masih sesama muslim, tapi mereka telah menzalimi kita, memberontak kepada kita. Kemudian Bapak sekalian, rupanya orang-orang Khawarij ini, Harura atau Haruriyun itu melakukan keonaran. Karena pemikirannya sudah mengkafirkan, berarti kalau konsekuensi mengkafirkan apa? Halal darah. Ketika Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat melewati daerah mereka, ditangkapnya, dibunuhnya. Istrinya yang masih hamil dibeleknya. Kemudian anaknya dicincang-cincang. Dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rupanya mereka sudah berbuat keonaran. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Diperangi, setelah perang selesai dengan kemenangan pasukan Ali bin Abi Thalib, dicarinya oleh Ali bin Abi Thalib tanda yang Rasulullah sudah sampaikan. Kata Rasulullah, tandanya mereka, salah seorang di antara mereka di lengannya itu mirip payudara wanita. Dicari oleh Ali, akhirnya ketemu. Lalu Ali pun sujud syukur kepada Allah. Ternyata Ali yang diberikan oleh Allah kemuliaan untuk memerangi mereka. Tapi Pak, Rasulullah mengabarkan bahwa firqah Khawarij itu akan terus muncul. Rasulullah SAW bersabda apa? Kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda setiap di generasi akan muncul, setiap muncul ditebas habis, muncul lagi tebas lagi, sampai kata Abdullah bin Umar, Rasulullah menyebutkan itu lebih dari 20 kali. Hatta yakhruja akhiruhum ala iradid dajjal, sampai nanti di generasi akhir mereka dari kaum Khawarij itu muncul bersama Dajjal di akhir zaman. Dan pemikirannya mirip, Pak. Syubuhatnya mirip. Apa itu? Mereka menganggap setiap yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Kalau orang kafir harus memberontak, halal darahnya. Ya seperti itu gayanya, selalu seperti itu. Makanya di sekarang ini Bapak sekalian, di firqah-firqah kaum muslimin yang tersebar di negeri Indonesia ini, banyak pemikiran-pemikiran untuk menghinggapi para aktivis-aktivis seperti itu dengan mengatakan negeri Indonesia ini tidak berhukum dan hukum Allah, kafir itu. Ya, presidennya kafir, semua jajaran pemerintah kafir, sampai semua pegawai negeri pun kafir katanya. Akhirnya kalau semua sudah kafir jadinya apa Pak? Halal darahnya Pak. Kalau sudah halal darahnya Pak, boleh dibunuh Pak. Boleh diambil hartanya dengan tanpa hak kata mereka. Akhirnya tidak aneh Pak kalau muncul pemboman di sana, pemboman di sini. Ternyata apa? Pelakunya setelah kita lihat ternyata orang Islam yang ternyata istrinya bercadar. Akhirnya apa yang disalahin cadarnya, padahal cadar itu kan tidak salah. Itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak wajib bagi wanita. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia, Ki Haji Hashim Asy'ari, pendapat beliau mewajibkan cadar. Ya. Tapi itulah Bapak sekalian pemikiran ini Pak, yang menyebabkan akhirnya muncul praktek-praktek terorisme. Karena mereka menganggap bahwasannya negeri kita sudah kafir. Berarti mereka harus memerangi katanya pemerintahnya. Kalau bisa menggulingkan sekaligus. Akhirnya mereka bikin pasukan bawah tanah. Perang-perangan di mana di hutan-hutan.
mempersiapkan katanya untuk melawan pemerintah. Dan itu subhanallah Bapak sekalian ada di masyarakat kita, Pak. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, pemikiran ini berbahaya, dari sinilah akar permasalahan itu. Oleh karena itulah Bapak sekalian, kalaulah kita pemerintah terus-menerus membiarkan ya perkara seperti itu, saya yakin Pak tidak akan ada habis-habisnya. Maka dari itulah di sini ya, penting peran para ulama untuk bekerja sama dengan para umara, memberikan penyuluhan dan bagaimana menepis syubhat-syubhat pemikiran mereka, meluruskan akan pemahaman mereka yang salah dan menyimpang, di mana mereka yang sangat mudah mengkafirkan. Masalahnya Pak, mereka membawakan fatwa-fatwa ulama Pak, dan saya membaca salah satu dari kitab-kitab mereka. Yang dibawakan di situ perkataan Syekhul Islam Taimiyah, dibawakan di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal setelah saya baca bukunya langsung, ternyata tidak demikian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi itulah kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, biasanya nyari pendapat ulama itu yang sesuai dengan selera. Nah, pendapatnya yang tidak sesuai dibuang jauh-jauh. Sehingga akhirnya banyak orang menganggap, wah Syekhul Islam Taimiyah ini pemikirannya teroris ini. Padahal beliau tidak demikian. Wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini pemikirannya teroris ini. Padahal beliau sama sekali tidak demikian. Iya. Akibat daripada apa? Akibat disalahgunakan pendapat-pendapat mereka yang bersifat umum, tapi yang terperincinya tidak diambil. Sehingga Bapak sekalian, ternyata banyak para pemuda yang kemudian menjadi pengantin-pengantin yang siap, ya. Katanya mereka istilahkan dengan mati syahid dengan cara bom bunuh diri. Iya, meledak bom di Cirebon sana. Ketika sholat Jumat lagi. Bayangkan di masjid ya. Di situ orang sedang sholat Jumat, sedang masya Allah, ya, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Benar kata Rasulullah SAW bahwa mereka itu memerangi orang Islam sebetulnya. Betul kata Rasulullah SAW. Dan kalau bapak-bapak tahu, terkadang bahkan Rasulullah SAW memberikan ya kepada kita sifat-sifat mereka. Wah, sifat-sifat mereka itu keras asyidda, keras orangnya, kasar orangnya. Kemudian mereka itu dangkal pemahamannya. Makanya Rasulullah mensifati mereka apa? Sufahaul ahlam, dangkal pemahamannya. Terkadang mereka membawakan Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW, dan Rasulullah pun sudah mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, yaqra'una Al-Quran, dalam satu riwayat yang lain, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW, tapi dipahami bukan dengan pemahaman yang benar, tapi dipahami dengan pemahaman sendiri. Akhirnya kemudian ditujukan kepada saudara-saudaranya yang sesama muslim juga. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka akhwal Islam, Bapak sekalian, Islam memerintahkan kita yang pertama untuk betul-betul berpegang kepada para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Makanya disinilah sekali lagi Pak, peran para ulama Pak, untuk senantiasa memahamkan kepada kaum muslimin tentang pemahaman yang benar tentang Islam itu sendiri. Sekarang kalau para ulama berpangku tangan dan berdiam diri, dan pemerintah pun juga tidak ada penyuluhan, demikian pula pendidikan keislaman yang benar dan sesungguhnya, saya tidak tahu akan berapa banyak pemuda-pemuda yang akan muncul dan pemikiran yang mudah mengkafirkan seperti itu. Karena mereka tidak tinggal diam. Mereka pun juga mengadakan pendidikan-pendidikan. Mereka pun mengadakan daurah-daurah untuk menyebarkan pemikiran mereka kepada para pemuda, Pak. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi Islam
Sekali lagi ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Menyuruh kita yang pertama mengembalikan pemahaman kepada para ulama. Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak difahami dengan pemahaman yang salah dan menyimpang. Bapak, mungkin Bapak tahu ya, di Lampung ini banyak sebuah kelompok yang membaiat khalifah. Katanya siapa yang tidak mau membaiat khalifah mereka kafir dan matinya bangkai jahiliyah. Di Indonesia ini yang kelompok baiat itu banyak, Pak. Ada N11, ada LDI, ada Khilafatul Muslimin. Di Lampung saya dengar banyak Khilafatul Muslimin. Mereka mewajibkan untuk baiat kepada imamnya. Mereka membawakan hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat maka matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya konsekuensinya apa, Pak? Kata mereka, berarti kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Pernah salah seorang dari mereka membawakan sebuah diktat kepada saya. Ini dalil-dalil kami mewajibkan baiat. Saya baca hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadisnya semua sahih, Pak. Akhirnya saya bilang ke dia, hadisnya sahih, tapi sayang pemahaman Anda yang tidak sahih. Coba perhatikan hadis ini. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat? Saya mau tanya sama Anda, apakah dalam hadis itu disebutkan baiat kepada imam Anda? Hah? Oh ya kan harus kepada imam. Baik. Sekarang di Indonesia yang dibaiat sudah berapa? Sebentar Rasul bersabda apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Mana dulu yang dibunuh ini? Iya. Pemahaman Anda tidak seperti itu. Dan Anda coba baca kitab-kitab para ulama. Para ulama tidak memahami seperti itu. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis tersebut, man mata walaysa alai imam, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, mata mitatan jahiliyah, ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, kamu tahu tidak siapa itu imam? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Coba tanya kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Itulah imam kita. Itu imam kita. Tapi mereka tidak menerima itu, Pak. Mereka menyimpang daripada pemahaman para ulama. Makanya mereka membawakan hadis ini. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang lagi ke dia, apa menurut Anda mati bangkai jahiliyah? Kafir. Salah, kata saya. Karena tidak ada satupun ulama Islam yang memahami demikian. Silakan baca kitab-kitab syarah hadis tersebut. Seluruh ulama ketika mensyarah hadis tersebut mengatakan, artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, artinya mati di atas dosa besar. Berarti orang yang mati di atas dosa besar menurut Anda kafir tidak? Menurut Ahlus Sunnah tidak kafir. Yang mengkafirkan hanya orang-orang Khawarij. Berarti Anda memang orang Khawarij. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah inilah Bapak sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Fenomena ya, memahami Al-Qur'an dan hadis tidak sesuai dengan pemahaman siapa? Para ulama. Ketika membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Taib. Menurut Anda ayat ini gimana? Ya ayat ini tegas mengatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Saya katakan kepada Anda, bagaimana kalau ada orang yang membuat ibadah sendiri yang tidak pernah dijadikan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti membuat hukum sendiri enggak? Oh iya, kafir? Ya.
Subhanallah. Yang kedua, kata saya, pendapat Anda ini bertabrakan dengan penafsiran salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Abdullah bin Abbas, ya, ketika menafsirkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kekafiran di sini seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa inna ma hiyal kufrul alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi ia adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Ia adalah kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Subhanallah. Berarti pendapat Anda bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin. Nah, disinilah Bapak sekalian, Pak. Inilah Pak fenomena, Pak. Memahami Al-Quran dan hadis ketika tidak mengikuti pemahaman para ulamaul Islam. Makanya disinilah penting Bapak sekalian, ya. Tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW bisa kita terima pemahamannya loh, Pak. Walaupun dia ayat, walaupun itu hadis, kita tidak salahkan ayatnya, kita tidak salahkan hadisnya, kita salahkan pemahamannya. Makanya pemikiran terorisme bisa muncul gara-gara pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda demikian, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, wala yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yahsabuna annahu lahum, mereka mengira Al-Quran membela pendapat mereka, wa huwa alaihim, padahal Al-Quran tidak membelanya. Kenapa? Karena dipaksakan pemahaman Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Karena orang awam terkadang ketika melihat ada dalilnya, wah, ini ada dalilnya, benar ini loh. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, tapi ternyata pemahamannya jauh dari pemahaman ulama, ya, para ulama Islam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Bapak sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena Islam adalah agama yang penuh kelembutan. Allah memerintahkan kita untuk saling berlemah lembut. Bapak baca dalam surat Toha bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Kenal Fir'aun, Pak? Siapa di antara Bapak yang gak kenal Pak Fir'aun? Itu Fir'aun itu terkenal banget, Pak, masyhur, tapi terkenal dengan kesesatan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa, Pak? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Saya pernah bertanya kepada salah seorang dari mereka, mana yang lebih buruk, pemerintah kita apa pemerintah Fir'aun? Ya Fir'aun. Baik. Mana yang lebih baik, Anda atau Nabi Musa? Ya Nabi Musa. Masya Allah. Sebaik-baiknya manusia Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat? Saya alhamdulillah ya ngisi kajian rutin di rumahnya Pak Patrialis Akbar. Saya tanya ke Pak Patrialis, Pak SBY gimana Pak sholatnya, Pak? Wah, Masya Allah. Beliau itu sangat memperhatikan sholat, Ustaz. Pernah suatu ketika kami sedang rapat, kemudian terdengar adzan, beliau bilang, berhenti dulu, kita sholat dulu. Masya Allah, alhamdulillah Pak, kalau begitu. Pemimpin kita masih sholat, masih memperhatikan sholat. Ya. Tapi terkadang kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Indonesia pun kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Pak? Di Indonesia ini yang saya
berpikir mengerikan sekali. Setiap ada orang jadi pemimpin, dicari-cari kesalahannya, kemudian turun lagi, naik lagi, cari lagi kesalahannya, turun lagi. Padahal dalam Islam, Pak, mencari-cari kesalahan pemimpin itu haram hukumnya. Apalagi membeberkannya di hadapan masyarakat. Diharamkan dalam Islam. Sampai-sampai tata cara menasihati penguasa saja Rasulullah SAW sudah memberikan aturannya. Apa kata Rasulullah? Man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan di hadapan rakyat. Jangan. Wal ya'khudh biyadi, ambil tangannya, wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih, dia sudah melaksanakan tugas sampai situ, selesai. Lihat Bapak sekalian, sampai cara menasihati pemimpin saja diatur dalam Islam. Tidak boleh kita ini ya membawa-bawa massa, apalagi demo, wah bawa massa. Akhirnya apa Pak? Kewibawaan pemimpin jatuh. Coba di Indonesia ini kita lihat wartawan-wartawan yang saya kira itu mereka kemudian mencari-cari kesalahan pemerintah kita, pemimpin kita, disebarkan di mana? Ya, di media-media. Apa Pak? Jatuh kewibawaan pemerintah. Kalau pemerintah sudah jatuh kewibawaannya, sudah tidak ada harga di mata rakyat. Rakyat pun akhirnya apa Pak? Berani untuk melawan. Rakyat mau apa akhirnya apa Pak? Sudah tidak sopan lagi kepada pemimpinnya. Betul. Dalam Islam kewibawaan pemimpin harus dijaga sekali. Supaya apa? Supaya ketika mereka berwibawa di hadapan rakyatnya, rakyat pun mau menurut apa yang disebutkan oleh pemimpinnya. Akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, tapi itulah Pak. Terkadang dengan istilah kebebasan pers, ya, sungguh ini adalah sebetulnya kejahatan yang dilakukan oleh para wartawan yang sebetulnya ingin mengobok-ngobok negeri kita sendiri. Yang jelas itu semua bertabrakan dengan syariat Islam. Ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Pak, Syekhul Islam Taimiyah selalu mengingatkan bahwasannya hasil dari memberontak itu pastilah hasilnya buruk. Ya, yang ada di sejarah Islam, pemberontakan itu akhirnya kepada pembunuhan dan hancurnya para pemberontak. Kemudian kalaupun mereka menang, kata Syekhul Islam Taimiyah, tak lama kemudian hancur lagi. Jangan jauh-jauh lah Pak. Ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar ada orang mendoakan Hajjaj bin Yusuf, dia berkata, Allahumma alaika bihajjaj, ya Allah binasakan si Hajjaj itu. Bapak tahu siapa Hajjaj bin Yusuf Pak? Hajjaj bin Yusuf itu panglima perang yang sangat kejam Pak. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Hajjaj bin Yusuf itu sudah membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Dibunuhnya bukan sekaligus, pelan-pelan. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada orang sekejam itu Pak. Hajjaj bin Yusuf ini kejam sekali, haus darah. Nah, ada seorang ulama yang dianggap buron oleh Hasan Basri. Dia tertuduh dianggap pemberontak, padahal Hasan Basri tidak memberontak, tapi tertuduh saja. Tapi subhanallah Imam Hasan Al-Basri selalu lepas dari kejaran Al-Hasan Al-Basri, Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika Imam Hasan Basri ini mendengar ada orang yang mendoakan kecelakaan untuk Hajjaj. Dia berkata, Allahumma alaika bihajjaj, ya Allah binasakan si Hajjaj itu ya Allah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kata Al-Hasan Al-Basri, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Loh kenapa? Kamu kan tahu bagaimana kejamnya dia. Apa kata Hasan Al-Basri? Jangan kamu lakukan itu. Saya khawatir kalau Allah ya kabulkan doa kamu lalu si Hajjaj binasa, ternyata penggantinya kera dan babi. Artinya siapa yang bisa menjamin bahwa yang menggantikan dia itu lebih baik daripada Hajjaj bin Yusuf? Siapa yang bisa menjamin?
Jangan jauh-jauh di Indonesia saja, Pak, maaf saja ya. Ketika kaum muslimin ya minta supaya Pak Soeharto turun. Turun. Apakah setelah itu lebih baik keadaannya? Tidak tentu, belum tentu. Yang sekarang saya melihat poster-poster gambar Pak Soeharto sambil ngomong enakan zamanku toh. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang seperti itu hasilnya, Pak. Memang seperti itu hasilnya. Karena Allah tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya disinilah Islam, Pak, ya, melarang walaupun bagaimana sekejam apapun pemerintah, tetap sabar. Jangan jauh-jauh. Lihatlah keadaan di Suriah dan di Mesir. Asalnya dari apa? Ketidaksabaran. Demo, akhirnya apa? Hancur sudah. Keamanan dan ketentraman sudah tidak ada lagi. Padahal tadinya aman dan tentram, tapi sekarang sudah tidak ada lagi keamanan. Dahulu di Aljazair, ketika PIS, Partai Islam itu menang, kemudian dibatalkan oleh pemerintah, lalu terjadi pemberontakan. Sudah tidak ada keamanan lagi, sampai-sampai teman saya orang Aljazair cerita ke saya, waktu itu sampai yang pergi ke masjid saja tidak berani. Itu hasilnya. Makanya benar sabda Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah melarang ya kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpinnya walaupun pemimpin itu zalim? Tapi sayang, seribu sayang, di Indonesia ini nas-nas seperti ini seperti dibuang, Pak. Dibuang. Saya pernah di Jakarta bikin tablik akbar yang berjudul Terorisme dalam Islam. Setelah kajian ada seorang pemuda tinggi besar, ya, datang, Ustadz, saya mau dialog sama Anda. Silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda bahwa orang yang membom itu disebut bom bunuh diri, itu syahid. Kata saya, kan saya sudah bawakan fatwa-fatwa ulama tadi, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, bahkan fatwa para ulama di dunia. Tidak ada satupun ulama yang setuju dengan bom bunuh diri itu. Dan para ulama yang membolehkan pun memberikan syarat-syarat. Syaratnya yang pertama, kalau terjadi dalam kancah peperangan yang benar-benar peperangan. Yang kedua, seizin pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, sudah tidak ada alternatif lain kecuali itu. Yang keempat, ya memang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Fa Allah musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, saya berpendapat bahwa untuk mengobati ya pemikiran-pemikiran terorisme seperti itu, yang pertama adalah perhatian ulil amri dan ulama untuk memberikan penyuluhan demikian pendidikan terhadap tentang keislaman yang benar. Ini penting sekali. Dan itu harus menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah. Kenapa? Karena yang menjadi sasaran empuk mereka itu selalu lapisan masyarakat bawah. Untuk kemudian diajarkan tentang pemahaman yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Sebab kalau pemahamannya sudah benar, insya Allah Pak, itu tidak akan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Mungkin misalnya diadakan di setiap di sekolah-sekolah, di SMA, di pesantren-pesantren, pendidikan tentang masalah makna terorisme secara benar, secara utuh. Apa itu dalam Islam? Bagaimana Islam dalam menyikapi teroris? Alhamdulillah ya, saya juga berusaha terus untuk menyampaikan hal ini. Kemarin waktu di Bengkulu, di Curug, di batalion, saya juga menyampaikan ini. Kemarin juga di Alhan Panjang menyampaikan ini, alhamdulillah mendapat sambutan dari Pak Kapolda juga, ya. Dan ini memang penting sekali Pak untuk diluruskan tentang pemahaman masalah ini.
Yang kedua, ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, terkadang terorisme itu muncul daripada tontonan. Tontonan di mana pemuda-pemuda diberikan tontonan-tontonan pembunuhan yang sadis. Iya. Film-film yang sadis. Akhirnya mereka terdidik dengan pendidikan-pendidikan seperti itu. Terkadang, Pak, yang melakukan perbuatan teroris itu bukan cuma aktivis muslim, pemuda berandal pun bisa. Dari mana? Dari tontonan. Jangan jauh-jauh di Bandung, ya. Ada sekelompok pemuda, ya, geng motor yang kemudian dia tiba-tiba suatu malam dia menyerang seorang laki-laki, ya, dibunuh dengan sadisnya. Dari mana itu coba asalnya? Pasti asalnya di tontonan. Asalnya dari lingkungan. Inilah Bapak sekalian keadaan kita. Makanya tantangan di Indonesia ini sangat berat, terutama untuk para dai dan para duat. Karena ini tanggung jawab para ulama di Indonesia, para dai di Indonesia untuk betul-betul mendakwahi mereka. Terutama para pemuda-pemuda berandal ini pun juga harus didakwahi, disentuh agar mereka itu dikembalikan kepada jalan yang lurus. Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Kemudian ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, yang ketiga adalah berusaha untuk menyediakan kitab-kitab yang memberikan pemahaman yang baik. Karena kitab-kitab yang datang dari enggak semuanya benar, atau dari Timur Tengah, maaf ya. Karena ternyata di sana juga ada kitab-kitab yang pemikirannya sangat ekstrim, Pak. Bahkan ya, saya tahu sendiri ada teman saya yang terkena pemikiran seperti itu. Rupanya buku yang dibaca itu kitab-kitab yang memang dari sananya sudah seperti itu. Akhirnya dia terkena syubhatnya. Karena apalagi dalam buku tersebut disebutkan tentang dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya yang ternyata itu semuanya diselewangkan, disimpangkan pemahamannya. Akhirnya kemudian terkena oleh syubhat-syubhat seperti itu. Maka akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, sekali lagi, dan itu tidak mungkin Bapak sekalian, kecuali untuk menyadarkan kaum muslimin pentingnya menuntut ilmu Allah yang benar. Setiap polisi harusnya selalu mengkaji tentang Islam yang benar. Apa itu Islam yang benar? Sangat tidak bisa saja, dan ini memungkinkan. Bisa saja anggota misalnya ABRI ataupun Polri bisa terkena pemikiran seperti itu, bisa. Kalau dia tidak mempunyai pemahaman Islam yang benar. Kalau dia tidak memiliki keilmuan yang kuat dalam masalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan memahami agama yang sahih. Maaf saja Pak ya. Kita lihat kaum muslimin di Indonesia ya, sangat perhatian mereka kepada ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Islam itu kurang sekali. Untuk hadir di majlis taklim malas. Ya. Bahkan menganggap ilmu agama itu sesuatu yang sampingan saja. Seakan-akan dia menganggap dia hidup di dunia 1000 tahun lagi apa? Seakan-akan banyak kita di antara kita ya kaum muslimin ini tidak peduli sudah dengan agama Allah. Lalu bagaimana kalau dia meninggal dunia? Apa yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an buat apa, Pak? Kalau bukan untuk dipelajari, Pak. Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya buat apa, Pak? Kalau bukan untuk dipelajari, Pak. Makanya ya, andaikan para anggota-anggota polisi semuanya menyadari ini, kemudian yang muslimnya betul-betul mempelajari Islam yang hak, yang benar. Bagaimana Islam yang benar, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pendapat para ulamanya, sehingga mereka betul-betul terpelajar tentang Islam. Merekalah yang kemudian juga bukan hanya sebatas mengatur lalu lintas, tapi juga memberikan nasihat-nasihat yang baik buat mereka yang melanggar lalu lintas. Karena masalahnya Pak ya, yang melanggar lalu lintas terkadang yang udah ngaji juga. Padahal kan kewajiban mentaati pemimpin itu bukan karena takut polisi, tapi karena Allah. Buktinya saja, seringkali ketika lampu merah, ada polisi apa enggak nih? Enggak ada, lari terus.
Jadi Allah dikemanakan? Jadi kalau ada polisi baru diem. Kalau nggak ada polisi, tabrak terus. Merahnya masih merah muda ini. Ya, bodoh amat. Subhanallah. Ini Pak fenomena akidah yang kurang kepada Allah. Bahwa Allah mengawasi dirinya. Kalaulah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menguasai dia, mengawasi dia, melihat dia, walaupun tidak ada polisi, berhenti ya berhenti. Ya, betul. Inilah Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidaknya memberikan kepada kita pemahaman. Yang pertama, bahwa Islam bukanlah agama terorisme. Islam agama yang indah. Islam agama yang menganjurkan kita untuk berlemah lembut. Islam agama yang penuh dengan kasih sayang, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini memberikan kepada kita pemahaman sadarnya dan pentingnya ya mengkaji ilmu Islam yang benar, Pak. Mudah-mudahan Bapak semuanya ya ada motivasi setelah ini untuk duduk di majlis taklim, ngaji, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, mempelajari tentang hakikat Islam itu sendiri, ya, sehingga pada waktu itu kita bukan hanya terdidik dalam masalah, ya, masalah dunia, tapi juga terdidik dalam masalah-masalah agama. Ingat Pak, di antara orang yang dibenci oleh Allah itu Pak, orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya Rasulullah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah." Allah benci kepada setiap orang yang apa? Sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Apabila malam seperti bangkai, apabila siang seperti keledai. Dan ia berilmu tentang dunia, tapi ia bodoh tentang akhirat. Allah benci kepada orang seperti itu. Baca oleh Bapak dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wa hum 'anil akhirati ghafilun." Mereka itu berilmunya hanya sebatas lahiriah dunia, sementara mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Ingat Pak, semua Bapak yang ada di sini pasti meninggal dunia. Pasti akan dibungkus oleh kain kafan. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Baik Bapak jenderal atau siapapun juga, di mata Allah sama. Malaikat Munkar dan Nakir tidak pernah memilah, "Oh kamu jenderal ya?" Oh enggak perlu ditanya, enggak bisa. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pangkat di dunia di saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Wallahi tidak ada lagi ada manfaatnya Pak. Siapa yang menjawab, "Allah Rabbku, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam," mereka yang selamat. Tapi apakah setiap kita mampu menjawab dengan hafalan? Kalau cuma hafalan semua orang bisa Pak. Tapi siapa yang bisa menjawab, "Rabbku Allah," yaitu mereka yang mengenal Allah waktu kehidupannya di dunia, memperhatikan perintah-perintah dan larangannya. Siapa yang bisa menjawab, "Agamaku Islam," mereka yang menjalankan keislamannya dengan baik, mengenal tentang hakikat agamanya. Siapa yang bisa menjawab, "Nabiku Nabi Muhammad," tentu mereka yang berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Iya Pak, saya hanya ingin mengingatkan saja untuk diri saya dan Bapak sekalian, marilah bersama-sama kita kembali kepada Allah. Persiapkan untuk menuju kehidupan akhirat. Karena semua kita akan meninggal dunia. Semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buang kesombongan, buang keangkuhan. Karena di hari akhirat di padang mahsyar sudah tidak ada manfaat kekayaan dan kedudukan. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang-orang yang sombong dan angkuh pada hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu menjadi kecil sebesar semut diinjak-injak manusia. Nah itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan sekali lagi
ini memberikan motivasi agar Bapak sekalian yang ada di sini semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam tugas kita. Karena Pak, saya yakin Pak, kalau kita sudah dekat dengan Allah Pak, saya yakin seorang polisi akan menjadi polisi yang disiplin dengan waktunya. Seorang pekerja akan menjadi pekerja yang disiplin dalam waktunya. Saya yakin Pak, kalau kita sudah dekat dengan Allah Pak, untuk korupsi mikir 12 kali Pak. Saya kalau korupsi ini di mata Allah bagaimana? Ditanya oleh Allah tentang harta-harta ini. Saya yakin Pak, orang yang kenal Allah, yang dekat kepada Allah, untuk korupsi waktu walaupun 1 menit dia tidak mau. Takut dia. Kenapa? Karena rasa takut dia kepada Allah itu yang mencegah dia untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Melaksanakan tugas. Bapak sebagai seorang polisi punya amanah yang diembankan oleh komandan Bapak. Laksanakan amanah itu selama tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya, mengatur lalu lintas dan yang lainnya. Kalau bapak-bapak yang betul-betul dekat kepada Allah dan takut kepada Allah, saya yakin orang yang takut kepada Allah akan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Tapi itulah Pak, ketika akidah kita kepada Allah kurang, pengenalan kita kepada Allah kurang, rasa takut kita kepada Allah kurang, rasa cinta kita kepada Allah kurang. Seperti ini jadinya terkadang. Tidak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi bermanfaat terutama buat diri saya Pak dan buat bapak-bapak sekalian. Ini saja bisa saya sampaikan dan kita buka tanya jawab. Namun tentunya saya akan menjawab sesuai dengan keilmuan saya dan kemampuan saya. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, saya akan katakan tidak tahu. Karena kemampuan ilmu saya terbatas. Ustaz, di mana saya bisa mendapatkan buku-buku hadis yang sahih? Banyak Pak, alhamdulillah, cuman sayang ya, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih sedikit sekali. Tapi yang menjadi rujukan yang paling utama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu kedua-duanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau Sahih Bukhari dan Muslim itu Bapak beli, karena itu insya Allah semuanya sahih, bisa dijadikan rujukan. Ada juga ya kitab Silsilah Ahadits Shahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tapi belum diterjemahkan semuanya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang jaringan Islam liberal? Bapak, liberal itu mengatakan semua agama sama katanya Pak. Baik Islam, Yahudi, Nasrani, semua agama sama. Jelas Pak, pendapat seperti ini sangat bertabrakan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Yang kedua Pak, para nabi saja dimintai perjanjiannya oleh Allah, kalau Nabi Muhammad sudah diutus dalam keadaan kalian masih hidup, kalian wajib jadi pengikut Nabi Muhammad. Dengarkan firman Allah dalam surat Ali Imran. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, lihat, mengambil perjanjian dari para nabi. Apa itu? Bahwa apabila aku telah memberikan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, lalu datang kepada kalian nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, diutus, la tu'minunna, hendaklah kalian beriman kepada Nabi Muhammad itu, wala tansurunna, dan hendaklah kalian membela Muhammad. Lihat para nabi seluruhnya diambil perjanjian oleh Allah
untuk kalau Nabi Muhammad sudah diutus dalam keadaan mereka masih hidup, wajib jadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi pengikutnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Musa masih hidup, dia harus jadi pengikutku. Makanya Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun. Tapi apakah sebagai seorang nabi? Bukan. Tapi yang akan beliau gunakan adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Iya. Makanya aneh orang liberal, masa semua agama sama? Dikemanakan firman Allah, lakum dinukum waliyadin, dalam qul ya ayyuhal kafirun. Agama di sisi Allah hanyalah satu. Pencipta langit dan bumi hanya satu Allah. Pencipta manusia hanya satu Allah. Sementara yang menyembah Allah hanyalah umat Islam. Selain umat Islam bukan hanya menyembah Allah, Pak. Menyembah selain Allah, bahkan Allah tidak ridho dipersekutukan, Pak. Allah yang menciptakan manusia, yang memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhannya, lalu mereka menyembah selain Allah, mana mungkin Allah ridho? Makanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak ridho untuk disekutukan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama-lamanya. Maka orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Bagaimana pandangan Bapak bila mendengar berita adanya teroris yang tewas ditembak oleh Densus 88? Pak, Densus itu kan melaksanakan tugas saja. Mereka sudah berusaha untuk mencari para teroris-teroris yang memang mereka itu tersangka berbuat tindakan keonaran dan sebagai pelaku-pelaku terorisme. Kalau mereka sudah berusaha ternyata salah orang, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Karena dalam Islam saja, Pak, seseorang sudah berusaha ijtihad dan berusaha untuk mengetahui suatu permasalahan kemudian salah, maka diberikan pahala satu. Nah, kalau misalnya orang-orang Densus itu sudah diperintahkan oleh pemerintah, kamu cari para teroris itu. Kemudian mereka sudah melaksanakan tugas, ternyata salah orang, qadarullah, gimana? Sementara sudah berusaha, semoga Allah memaafkan. Karena yang terpenting mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Iya. Nah ini, mereka orang-orang yang, sebab kalau misalnya tidak ada Densus, teroris terus-menerus merajalela, semakin tidak aman negara ini. Iya. Semakin tidak aman. Walaupun tentunya kita berusaha untuk menghimbau agar Densus pun juga terus mengadakan penyelidikan secara detail supaya tidak melulu salah tangkap orang misalnya. Kalau memang ternyata itu salah orang. Izin bertanya. Bagaimana kita bisa menyadarkan bagi orang yang sudah terlanjur menjadi bagian dari orang yang menghalalkan pembunuhan atau menghancurkan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemikirannya, sedangkan dirinya sendiri tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain? Bapak, yang namanya menyadarkan itu supaya dapat hidayah, kewajiban kita hanya sebatas memberikan nasihat. Masalah hidayah itu di tangan Allah. Yang penting kita sudah berusaha menegakkan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, membantah pemikiran dia. Mas, ini dalil saya, Al-Quran, hadis, pendapat ulama. Sampean apa dalilnya? Oh, dalilnya, maaf, dalil sampean itu tidak benar. Ini hujahnya, ini dalilnya. Secara ilmiah, kalau sudah kita lakukan belum dapat hidayah juga, ya sudah, itu di luar kemampuan kita. Karena hidayah itu milik Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja nggak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Sampai-sampai ketika pamannya ketika sakaratul maut, apa kata Rasulullah? Ya am, qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah. Ternyata apa yang terjadi? Abu Thalib lebih memilih mati di atas agamanya bapaknya. Maka Rasulullah pun turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai, hai Muhammad, tapi Allah lah yang memberikan hidayah.
Kewajiban kita hanya sebatas menasihati, memberikan penjelasan, masalah hidayah di tangan Allah. Tapi kalau dia berbuat keonaran, tetap ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Menurut Ustadz, minta sumbangan di pinggir jalan gimana? Kalau saya nggak setuju, Pak. Pertama, terlalu merendahkan kaum muslimin. Yang kedua, mengganggu lalu lintas jalan orang. Karena jalan itu hak umum. Jalan itu hak umum dalam Islam. Hak yang sudah merupakan hak keumuman orang tidak boleh diganggu. Bahkan ya, kalau misalnya kan disebutkan dalam hadis, kalau orang sholat itu wajib menghadap sutroh. Dan Rasulullah mengatakan, ya, la an yakuma ahadukum arba'in khairun lahu min an yajtaza baina baidain musalli. Lebih baik seseorang berdiri 40 lamanya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Tapi apa kata para ulama? Kalau dia sholat di depan pintu tempat orang berlalu lalang, nggak apa-apa, karena itu hak umum. Salah siapa? Maka dari itu ya, setiap yang mengganggu kepentingan umum tidak boleh dalam Islam. Sementara yang ada di jalan-jalan yang pasti mengganggu, Pak. Sudah begitu menurut saya itu terlalu rendah lah. Apakah tidak lebih baik kalau bikin proposal, berikan kepada perusahaan-perusahaan dan yang lainnya? Itu menurut pribadi saya tidak setuju dengan minta-minta di jalan-jalan seperti itu. Ya. Teroris terjadi karena tidak tegasnya penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana solusinya supaya tegas seperti di zaman Rasul? Solusinya cuma satu, Pak. Pendidikan akidah kepada Allah itu harus kuat, Pak. Kok bisa begitu? Iya, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Ayat-ayat hukum tuh baru turun di kota Madinah loh, Pak. Perintah sholat, perintah jilbab, perintah puasa. Di Mekah sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun. Kebanyakan di Mekah masalah apa, Pak, yang ditekankan oleh Rasulullah? Akidah. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar. Yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an tentang surga dan neraka dulu. Kalaulah kata Aisyah, yang pertama kali turun jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum siap. Tapi ketika akidah kaum muslimin sudah kuat, Pak, lalu Allah turunkan ayat apa? Penghalaman arak. Apakah kaum muslimin menunggu-nunggu dulu, mikir-mikir enggak? Langsung itu kendi-kendi yang penuh dengan arak dihancurkan. Ya, tanpa berkata kenapa, tidak. Ketika Allah turunkan ayat tentang wajibnya jilbab, tidak menunggu kata mengapa, langsung gorden-gorden ditarik. Kenapa? Karena akidah sudah kuat. Iya, Pak, saya berikan contoh tadi, Pak. Orang yang berdiri di lampu merah ketika tadi ada polisi, kenapa dia berdiri? Dia berhenti. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, Allah yang mengawasi dia. Sebab kalau dia beriman, Allah mengawasi dia, dia akan berhenti. Allah tahu. Karena itu tidak boleh. Ini peraturan pemerintah yang harus ditaati. Tapi kalau tidak punya akidah, takutnya sama polisi doang, tapi tidak takut kepada Allah. Ada polisi, berhenti. Kalau nggak ada polisi, disambar terus. Itu kan karena akidah dia kepada Allah kurang. Sebab kalau dia beriman kepada Allah bahwa Allah dia mengawasi dia, bahwa Allah keras siksanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan hamba-hambanya, saya yakin, Pak, seorang mukmin yang seperti itu dia akan meninggalkan semuanya itu. Takut dia kepada Allah. Dia akan laksanakan tugas kantornya sesuai dengan yang diberikan. Iya. Tapi karena akidah kurang, ya sudah. Rasa takut dia kepada Allah kurang, ya sudah. Ya, sulit ya untuk merealisasikan hal seperti itu. Ya.
Bagi kami polisi mau tegas, namun kelewat bagus dimusuhi akhirnya, dikatakan salah. Kalau Bapak sudah tegas lalu dimusuhi, Bapak jangan mengharapkan keriduan manusia. Yang penting Allah ridho kepada Bapak. Rasulullah bersabda, man ardon nas bisaqatillah kafallahu wakalahu Allahu ilan nas, wa man ardallaha bisaqatin nas ya kafallahu mu'natan nas. Siapa yang mencari keriduan Allah walaupun manusia marah, Allah akan cukupi ia dari manusia. Dan siapa yang mencari keriduan manusia tapi Allah murka kepada kita, Allah akan biarkan ia dengan manusia, Allah tidak akan bantu dia. Makanya Pak, dalam menegakkan hukum tuh ya, gak perlu kita ini supaya disebut orang, gak ngapain Pak. Yang terpenting kita sudah melaksanakan tugas yang telah merupakan ya amanah yang telah Allah bebankan. Bapak sebagai pengatur lalu lintas dan Bapak tegas, kemudian dicela orang, biarin orang mau mencela gimana, ini sudah amanah saya takut kalau saya tidak melaksanakan amanah Allah akan murka kepada saya. Di sini akhirnya kembali kepada akidah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih Ustadz sesama Islam di Indonesia sering berantem? Padahal kitabnya satu, yaitu Al-Quran. Apakah Islam di Indonesia sudah banyak yang berpedoman kepada kitab lain selain Al-Quran? Al-Qurannya satu Pak, tapi pemahamannya yang beda-beda. Hadisnya satu Pak, tapi pemahamannya yang beda-beda. Itu masalahnya. Kita tidak menyalahkan Al-Quran dan hadisnya Pak, tapi yang kita salahkan pemahamannya. Itu masalahnya. Ya, makanya di sini Bapak sekalian, para ulama terdahulu sebetulnya sudah memberitahukan kepada kita bagaimana memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Sudah memberitahukan tata caranya, kaidah-kaidahnya dalam kitab-kitab mereka termaktub. Tapi masalahnya kita nggak pernah baca. Dan kita ini terkadang lebih senang memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Akhirnya saya yakin kalau ada 1000 otak, ya ada 1000 pendapat. Inilah Bapak sekalian rahasianya kenapa kaum muslimin itu berselisih terus menerus. Sekali lagi karena pemahamannya. Kemudian Pak, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah Rasul bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi Rasulullah memberikan solusi Pak. Apa solusi yang Rasulullah berikan? Ketika terjadi perpecahan, kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi segala macam perkara yang baru yang diada-adakan dalam masalah agama. Iya. Rasulullah sudah memberikan solusi. Dan ingat, para ulama pun sudah mengingatkan bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh umat Islam itu yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu dalam masalah pokok-pokok agama, bukan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih itu lumrah. Sesama ahlu sunnah berbeda pendapat masalah fikih pasti. Makanya dalam Islam ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab apa? Hambali, madhab Maliki, Hanafi. Ini masalah fikih. 4 imam ini dalam masalah akidah sama Pak. Dalam masalah keyakinan sama Pak. Makanya Pak, kalau Bapak mempelajari tentang firqah-firqah Islam, ya, dan penting diantara bapak-bapak yang mempelajari tentang firqah-firqah Islam dengan merujuk kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang itu. Di sana ada Khawarij, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Murji'ah, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Tasawuf, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Jahmiyah, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Mu'tazilah, bagaimana pemikirannya. Itu masalah pokok-pokok agama Pak. Contoh, Mu'tazilah mengatakan akal itu lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis.
Jadi setiap ayat atau hadis yang bertabrakan dengan akal harus ditolak. Wah, ini masalah pokok agama, Pak. Misal Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu sudah tidak asli lagi, tapi sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Lalu kemudian Syiah pun berpecah belah lagi. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah Rafidhah, yang mengatakan bahwasannya para sahabat semua kafir dan bahwa mereka yang telah merubah Al-Quran. Iya. Masalah akidah, Pak. Nah, disinilah Bapak sekalian, coba Bapak ya pelajari deh Pak tentang firqah-firqah Islam itu. Ya, pahami satu per firqah, pemahamannya apa. Ternyata semuanya itu masalah akidah. Adapun masalah fikih, para ulama madzhab 4 pun berselisih, itu lumrah. Masalah fikih Pak, kewajiban kita adalah saling menghormati. Bapak amalkan saja yang yakini Bapak itu kuat, amalkan. Tapi tidak boleh menyesatkan yang lain. Yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh. Itu masalah fikih, bukan masalah akidah, bukan masalah pokok-pokok agama. Ya. Tapi terkadang Pak, masalah-masalah yang dianggap fikih itu yang dianggap pokoknya yang kunut subuh itu ahlus sunnah. Kalau yang nggak kunut bukan ahlus sunnah. Subhanallah. Ya. Bukan itu pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah seperti itu. Maka disinilah ini akibat daripada ketidakfahaman kita tentang ya agama kita itu sendiri. Tulisannya nggak bisa dibaca. Kami pernah mendengar di salah satu stasiun radio Lampung kajian menghujat penguasa. Ini tidak sesuai dengan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan menghujat penguasa di depan rakyat, apalagi di media-media umum. Anas bin Malik berkata, "Nahana kubarauna," adalah para pembesar ulama kami melarang kami untuk mencaci maki penguasa di depan manusia. Dilarang. Kenapa dalam Islam Pak, penguasa itu harus dijaga kewibawaannya. Kalau mereka berbuat salah, nasihati secara rahasia, jangan dibeberkan kesalahan mereka. Itu dalam Islam. Ya. Silakan baca kitab-kitab para ulama yang dalam masalah ini. Baca kitab Al-Imam Al-Ajuri, Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis buku ini. Murid Imam Syafi'i Al-Muzani juga menulis buku itu. Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan bab tentang khusus masalah imarah. Jelas kok Pak. Makanya ya Ahlussunnah wal Jamaah tegas haram hukumnya menghujat penguasa di depan umum, tidak boleh. Iya. Dan ini sudah merupakan ijma' para ulama. Iya, dari zaman ke zaman. Makanya menghujat penguasa itu yang pertama kali melakukan siapa? Orang Khawarij. Bukan dari Ahlussunnah sama sekali. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari saja dalam kitab Syarhus Sunnah berkata apa? Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa innahu min ahli al-hawa. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnah insyaallah. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan terhadap penguasa, itu tandanya dia pengikut hawa nafsu. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ia termasuk ahlu sunnah insyaallah. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah mengatakan bahwa tanda ahlu sunnah seperti itu Pak. Iya. Kalau sedang rapat tapi waktu sholat tiba, bagaimana? Lanjutkan rapatnya. Ya, kemudian sholat berjamaah bersama-sama, tidak apa-apa. Selama tentunya rapatnya tidak sampai habis waktu sholat. Ya, tidak apa-apa kalau memang itu sifatnya untuk kemaslahatan yang lebih
besar tetap melakukan sholat tapi bersama-sama juga. Setelah rapat selesai, kemudian sholat berjamaah bersama-sama tetap pada waktunya, belum keluar masuk waktu. Iya, itu fatwa para ulama yang saya baca demikian, boleh, tidak apa-apa. Di tayangan TV seringkali kita melihat infotainment, memperlihatkan kehidupan para ulama atau ustadz dan kehidupan dan kekayaannya. Ini acara gibah namanya, Pak. Wallahi acara gibah. Ada apa kemudian membicarakan tentang pribadi orang-orang? Dalam Islam aib orang itu seorang muslim harus udah nggak usah dibeberkan lah. Ya. Kan ayatnya jelas sudah saya bacakan tadi dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Dan gibah itu sendiri, Pak, ya, dosanya besar di sisi Allah. Orang-orang yang membicarakan tentang, kalau cuma sebatas membicarakan tentang kehidupan para ulama, bagaimana ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, supaya dijadikan contoh, bagus. Tapi ini kenyataannya apa? Ya, yang diperlihatkan kejelekan-kejelekan mereka. Akhirnya apa? Orang akan menganggap tuh ulama aja begitu. Akhirnya apa? Ulama sudah tidak ada harganya lagi di mata manusia. Akhirnya apa? Semakin orang semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah, Pak. Ya, sekali lagi musibah para wartawan. Musibah televisi-televisi. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau pemerintah itu memberikan batasan terhadap televisi itu, supaya dapat etika-etika yang jelas, supaya tidak seperti ini keadaannya gara-gara televisi, gara-gara koran dan yang lainnya, semua diobral, Pak. La ilaha illallah. Hancur negara kita ini, mau jadi apa coba? Ya, wallahi musibah. Saya berpendapat maksud pemimpin dalam Islam bukan berarti pemimpin pemerintah seperti presiden, gubernur dan sebagainya. Tapi ulama juga adalah pemimpin bagi umatnya. Betul memang pendapat Bapak sangat betul dan tepat bahwa ulama disebut pemimpin, tapi dalam kepemimpinan dalam agama. Makanya Rasulullah SAW, para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka urusan yang berhubungan dengan keamanan dan rasa takut, segera mereka menyebarkan berita itu. Kalaulah mereka kembalikan dulu berita itu kepada rasul dan ulil amri. Kata para ulama, ulil amri yang dimaksud di sini para ulama. Kenapa? Karena ulama pun disebut ulil amri. Iya. Nah, saya akan tahulah siapa yang bisa beristimbat apakah berita itu berhak disebarkan atau tidak. Ini ayat dijadikan dalil bahwa tidak setiap berita boleh disebarkan di masyarakat. Maka disitulah ya penguasa punya hak untuk meredam, jangan sampai berita-berita yang bisa membuat kacau itu ya tersebar. Punya hak. Islam sudah mengatur itu. Tapi masalahnya sekali lagi wartawannya itu lagi, Pak. Ya. Tukang ngobok-ngobok. Allah musta'an, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, kepada kita semua, kepada para wartawan, kepada para penegak hukum, kepada mereka yang berada di pemerintahan. Kita doakan, Pak. Iya, Pak. Kita doakan Bapak sekalian. Fudail bin Uiyad berkata, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh makan di rumahku. Setelah itu aku suruh mereka doakan penguasa kita. Karena kalau doa mereka diijabah oleh Allah, penguasa pemerintah kita diberikan hidayah, yang menikmati hasilnya siapa? Rakyatnya. Makanya
saya mengundang Bapak dan mengingatkan Bapak, jangan lupa semua kita mendoakan pemerintahan kita ini supaya diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah cintai dan ridai. Ya. Apalagi di waktu malam, di waktu tahajud, di sepertiga malam, di saat Allah turun ke langit dunia, kita lantunkan doa untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk para pejabat kita, supaya Allah berikan kepada mereka apa? Taufik dan hidayahnya. Karena kebaikan mereka, kebaikan untuk rakyat. Iya, Allahu a'lam. Bagaimana solusinya menghadapi orang yang berpengaruh dalam agama namun mudah sekali membid'ahkan di luar pemahamannya? Oh, ini pembahasan masalah membid'ahkan ini. Bapak, ya, mudah membid'ahkan salah, tapi membolehkan semuanya juga salah. Semuanya harus sesuai dengan aturannya. Ya. Kalau memang jelas itu bid'ah, kita katakan bid'ah. Kalau itu tidak dikatakan, para ulama tidak mengatakan bid'ah, ya jangan kita mengatakan bid'ah. Di sana semua harus sesuai dengan apa? Aturan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau Bapak ada yang mendengar misalnya, ini bid'ah, Bapak pelajarilah. Kebiasaan kita, Pak, kalau kita dikritik marah. Ya. Masa ibadah saya dikatakan tidak benar? Jangan marah dulu, Pak. Saya yakin Bapak semuanya, saya tahu para polisi itu terpelajar semuanya. Dan sudah terbiasa untuk menyelidik segala sesuatu dengan apa? Bukti. Kenapa dalam agama pun tidak dipraktekkan, Pak? Bapak kalau menyelidiki tindak kejahatan, saya yakin Bapak akan menyelidiki dan mencari bukti-buktinya. Dalam agama pun harus begitu, Pak. Kalau ada orang mengatakan bahwa ibadah ini bid'ah, cari buktinya oleh Bapak. Apa buktinya? Apa dalilnya? Pelajari oleh Bapak. Bagaimana kaidahnya? Ya, sebetulnya yang paling berhak itu bapak-bapak yang paling tahu. Harusnya begitu. Karena saya tahu Pak polisi, mereka yang sehari-harinya seperti itu. Berarti harusnya Pak polisi yang paling paham untuk mengetahui tentang masalah ini. Oh, kenapa ya dikatakan si fulan mengatakan itu bid'ah? Coba saya mau selidiki dulu nih, kenapa ini bid'ah? Ya, bukti-buktinya apa? Cari kitab-kitabnya, tanyakan kepada para ulama yang memang betul-betul mumpuni dalam bidangnya. Ya. Kalau sudah jelas bukti-buktinya, oh ternyata pendapat ulama terdahulu mengatakan semuanya bid'ah, ya pantesan saja. Nah, begitu Pak, harusnya Pak. Ya, sebagaimana dalam masalah dunia kita butuh bukti, masalah akhirat, masalah agama pun butuh bukti. Makanya Allah berfirman kan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kemarikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang benar. Waktu itu Allah berfirman apa? Ya, wa qalatil yahud wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Lalu Allah berfirman, Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, kemarikan ya bukti kalian bahwa kalian bakal masuk surga jika kalian orang yang benar. Dalam masalah agama penting Pak bukti itu Pak. Dalilnya mana? Hujahnya apa? Pelajari. Tapi masalahnya yaitulah Pak, sekali lagi kita ini males untuk mencari bukti. Ya. Belum apa-apa terkadang marah duluan atau langsung ya antipati duluan, jangan. Saya yakin Bapak orang-orang terpelajar, maka segala sesuatu harus dinilai dengan secara ilmiah. Bukti-buktinya harus memadai. Supaya kita tidak salah ketika menyalahkan, kita pun tidak salah ketika membenarkan. Ya, Allahu a'lam. Taib, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Bapak-bapak ya. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.